صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kompak. Alhamdulillahirrahman. Khalaqal insan wa 'allamahul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa syarri'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayah al-mabad. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sumberjaya selaku pimpinan desa sekaligus pimpinan rombongan Safari Ramadan, pemerintah desa beserta seluruh perangkat dan anggota tim Safari. Yang kami hormati pengurus dan imam musola al-ma'ruf, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu sekalian, baik ustadz, ustazah, tokoh, tidak tokoh, lanang, wedok, tua, nom, pokoknya semua yang kami hormati. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir di majelis ini untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat isya berjamaah dilanjut dengan sholat tarawih. Dan alhamdulillah berkali-kali disebut malam hari ini sudah malam yang ke-22. Saya tidak terlalu ingat Pak malam keberapa. Mikiri butuh sampai lali nek posone wis untuk selikur. Kapan Pak Kades nyebut sebentar lagi berarti Idul Fitri. Sudah malam ke-22. Nah, kalau itu terus ingat, oh mau Idul Fitri, nak nyantuni apa namanya? Nak belikan baju anaknya, nak mikiri cucunya. Baru ingat oh sudah 21 hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini kalau disuruh tausiah, Pak, kayaknya nggak pas. Yang pas saya itu kultum. Kuliah 7 menit. Jadi cuma 7 menit saja. Nggak usah panjang-panjang. Kalau tausiah itu tergantung dengan jamaahnya. Jamaah semakin banyak, tausiah semakin lama. Tergantung juga amplopnya. Kalau Safari Ramadan gratisan, berarti sebentar. Nggak apa-apa Pak. Yang bagus yang gratisan, ikhlas. Apalagi kalau misalnya pakai amplop sudah disebut duluan, Pak Kus, kamu ceramah di Al-Ma'ruf nanti di amplopi 2 juta. Hilang ikhlasnya. Yang dipikir ya 2 jutanya itu. Tapi kalau gratisan ikhlas Pak. Ya mudah-mudahan aja Pak Kades tahu kalau kami ini ikhlas. Mudah-mudahan aja. Nggak tahu juga enggak apa-apa. Tadi saya lihat di Facebook sudah bagi baju untuk Pak RT. Tapi tolong Pak Eki. Intermezzo Bapak dan Ibu.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sedikit saja dari kami, tidak perlu panjang. Kemarin di Sukadame sudah agak panjang, Pak. Ini kameramen kemarin juga kayaknya dipandang, tak tunggu-tunggu tidak muncul di YouTube. Memang apes bagus ini. Di MTS, Pak Aman yang tukang rekam tidak datang. Di Nurul Yakin tak gaya api-api, nggak muncul. Error. Nah, ini nggak tahu ini di sini asal-asalan nanti malah muncul. Iya, kemarin di Nurul Yakin itu sudah tak buat bagus-bagus. Ini yang nggak nyambung, mic-nya nggak nyambung, jadi suaranya hilang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, malam hari ini sudah malam yang ke-22. Oleh karena itu, mari kita kencangkan ikat pinggang kita. Kita kencangkan itu berarti bukan dikenceng keset, bukan. Nanti malah kita nggak bisa bernapas. Dikenceng ke ikat pinggang itu tekad kita perkuat untuk beribadah kepada Allah. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak yang pertama adalah baca Quran. Malam hari ini tadi sudah dibacakan khatmil Quran. Jangan berarti ini sudah selesai. Malam hari ini sudah didoai khatmil Quran, berarti baca Quran sudah selesai. Besok sudah ganti, tidak baca Quran lagi. Besok sudah buat kue. Bukan. Walaupun malam hari ini sudah khatmil Quran, lanjut Pak, lanjut Ibu, baca Quran, tidak apa-apa, terus perbanyak baca Quran. Kemarin saya sampaikan di Sukadame itu, cek HP anak-anak kita, HP kita bila perlu cek, ada Qurannya enggak di HP itu. Kalau HP anak-anak kita, HP kita cuma ada game saja, enggak ada Qurannya, tanda-tanda itu. Tanda-tanda hampir pasti kita males baca Quran. Yang kedua, diperbanyak iktikaf. Iktikaf di masjid. Nah, ini kalau soal fikih saya nggak terlalu menguasai. Saya itu guru MTS bersertifikat sebagai guru fikih. Jadi saya itu kalau dosen profesor bagian fikih. Tapi di sekolah. Kalau di sini suruh ngomong fikih, nanti salah. Bapak Ibu salah dengar, saya salah nyampaikan. Tapi intinya perbanyak kita iktikaf di masjid. Perkara masjid itu yang kayak apa? Nah, ini bermacam-macam. Masjid itu ada yang kriterianya yang dipakai untuk sholat Jumat. Berarti kalau malam ini kita mau iktikaf di masjid, paling dekat di Masjid Nurul Hikmah. Jangan di sini. Tapi ada yang mengatakan masjid itu tempat sujud. Ini musola juga tempat sujud. Musola bukan tempat gaple. Berarti iktikaf di sini boleh. Ada yang bilang juga di rumah itu juga ada Pak tempat sujud. Beberapa keluarga, barangkali beberapa rumah ada di rumah itu satu tempat khusus, itu digunakan khusus untuk sujud. Nah, katanya itu juga termasuk masjid, karena pengertian masjid kalau secara ini itu adalah tempat sujud. Tetapi yang umum masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk sholat Jumat. Jadi kalau Bapak Ibu mau iktikaf di masjid, silahkan ke masjid, jangan di sini. Kalau di sini iktikaf di sini, apalagi sudah di akhir-akhir bulan seperti ini, iktikaf itu seharusnya zikir, ingat kepada Allah. Ketika kita duduk di sini termenung semalam-malaman, yang diingat apa? Harga kelapa belum naik, Ramadan tinggal sebentar lagi, anakku wis nangis njaluk baju, sing Pak RT jare rung dibayar karo Pak Kades. Sudah ya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau iktikaf merenung, tafakur, zikir kepada Allah, mengakui kebesaran-kebesaran Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Selain itu, ini sudah malam terakhir, sudah malam-malam akhir. Saya menyampaikan sedikit ayat saya tadi, ayat Allah yang saya baca tadi. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum
itu artinya bersegeralah. Bersegeralah itu lek basa kita ya ndang cekat-ceket to. Bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ndang cekat-ceket jaluk ngapura karo Gusti Allah. Dan bersegeralah menuju jannah, menuju surganya Allah, yang mana surga itu luasnya lebih luas daripada bumi dan langit. Untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin. Yang surga itu yang luasnya lebih luas dari bumi dan langit itu diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini kaitannya dengan tausiah kemarin yang di Nurul Yakin. Saya bilang, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, 1 bulan ini kita berpuasa menuruti perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan lamanya, baik itu puasanya, baik itu sholat sunnahnya, baca Quran, sedekah dan sebagainya, itu tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang kayak apa, Pak? Bertakwa itu kalau secara sekilas artinya takwa itu takut. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah itu berarti kita takut kepada Allah. Saya ada gambaran dinukil dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana menggambarkan orang yang bertakwa itu? Gambaran orang yang bertakwa itu misalnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu mau ke Palembang, naik sepeda motor. Karena Bapak Ibu mau ke Palembang naik sepeda motor, kemudian hari itu ada kabar bahwa di daerah Gasing itu ada razia polisi. Jadi kalau Bapak Ibu mau lewat pakai sepeda motor, nanti dicegat. Karena razia polisi itu kalau orang Jawa Pak Kades namanya cegatan. Mau ke Palembang ada cegatan di daerah Gasing sana. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak mau ke Palembang dengan sepeda motor itu? Yang pertama, Bapak Ibu mau berangkat, cek dulu sepeda motornya. Sepeda motornya waras apa enggak? Sepeda motornya lengkap apa enggak? Bahkan katanya kalau ada cegatan seperti itu, tutup pentil diperiksa. Ada enggak tutup pentilnya? Katanya seperti itu, tapi saya belum pernah. Saya belum pernah diperiksa tutup pentilnya. Karena tutup pentil saya ada terus. Jadi tidak pernah meriksa tutup pentil. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau kita mau ke Palembang, tahu ada cegatan, pasti kita persiapkan suratnya. Motor itu ada STNK-nya apa enggak? Kalau ada STNK-nya, kita lanjut. Kalau enggak ada, enggak jadi, takut ada cegatan di situ. Terus sopirnya, kita sebagai sopirnya, ada SIM-nya apa enggak? Kalau ada, kita siapkan. Kalau enggak ada, enggak jadi berangkat. Paling-paling ya untung-untungan, pokoknya enggak nggawa SIM, dompetnya dikandeli. Nek ono cegatan tak bayar. Iku anek polisi. Anek malaikat. Mosok malaikat takon bayar. Ya enggak payu. Nah, itu Bapak dan Ibu, itu gambaran orang takwa itu seperti itu. Ketika dia tahu bahwa di sana ada razia, dia persiapkan segala sesuatu terhadap dirinya untuk berangkat itu. Supaya apa? Supaya bisa lolos. Nah, nanti kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan ditanya oleh Allah
tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita orang yang bertakwa pasti takut. Takut apa? Aku nek takoni ra ndesim kepiye? STNK-ne mati gimana? Oleh karena itu, bagi kita yang bertakwa pasti kita siapkan semua amal ibadah kita siapkan untuk bekal nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan yang namanya tujuan itu, Pak, bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Kita mau pergi ke Palembang saja bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Mana tahu pas mau ke Palembang sepi, tidak ada yang berangkat. Urung kita ke Palembang, cuman berangkat dari sini sampai jembatan, balik lagi. Atau sudah berjalan di tengah jalan, tetapi sebagian besar kalau memang kita niatkan mau ke Palembang, insya Allah kita sampai ke Palembang. Nah, dalam bulan Ramadan ini tujuan yang kita capai adalah takwa, meningkatnya takwa kita kepada Allah Subhanahu ayat tadi. Uiddat lil muttaqin ayat tadi, kemudian lanjutannya alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Siapa orang yang bertakwa? Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar menginfakkan sebagian hartanya, tidak seluruh hartanya ya, sebagian saja. Tapi sebagian ini bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Orang yang gemar menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kasarane ngomong, wong sing bertakwa itu Bapak Ibu, wong sing loman. Wes pokok anggere wong iku loman, wis kira-kira itulah ciri-cirine wong bertakwa. Lek wong iku pelit, tanda tanya itu. Jare bertakwa, jare posone sebulan penuh, tapi pelite minta ampun, karo tonggone gak pernah berbagi, tanda tanya ini. Ini bisa kita lihat diri kita masing-masing. Kualitas takwa kita, kadar luman kita, apa luman apa Pak? Dermawan. Nah, tingkat kedermawanan kita ini setelah keluar dari Ramadan nambah apa enggak? Kalau kedermawanan kita enggak nambah, berarti Ramadannya sedikit sia-sia. Paling kita termasuk sebagian dari orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Buktinya lumane orang nambah. Karena apa? Selama Ramadan kita merasa Pak, namanya haus, namanya lapar, gak enak Pak, gak enak nih. Aku sehari tadi itu rasanya mau batal. Untung Pak, kalau orang puasa itu kalau sekedar baru pingin batal, itu belum batal Pak. Beda dengan sholat, untungnya itu. Jadi kita dari kebun metik kelapa misalnya, atau ngupas, terus panas, haus, saking hausnya nggak tahan. Apalagi hari ini tadi kabarnya matahari berada posisi paling dekat dengan bumi, kabarnya begitu. Jadi diperkirakan hari ini tadi panasnya luar biasa. Untung Pak, Allah itu tahu, Allah ngerti. Wong Sumberjaya itu kayak ngupas kelopo, kemeringet, jadi dari pagi dikasih mendung. Kalau tidak dikasih mendung, bayangkan Pak, matahari mendekat ke bumi, panas, sampean ngupas, piye rasane juga. Gosong, tenggorokane garing, sampai ludahnya itu pahit rasanya. Katik ngupas itu di bawah pohon kelapa Pak, delok degan, waduh seger degan. Akhirnya timbul, aku batal lah. Sekali ini aku batal, tidak apa-apa, nanti diganti di lain hari. Boleh enggak Pak? Boleh, kalau memang tidak kuat. Kalau bapak, nah ibu kan orang melok ngupas, nah ibu kan nang pawon. Ketika bapak dalam keadaan yang seperti itu, pilihannya antara hidup dan mati, lek aku bertahan, soro banget, wis batal lah, nanti diganti di lain hari. Boleh Pak. Ketika kita sudah punya niat seperti itu, wes lah aku batal, jobok parang mangkat
pas ape bacok degan, inget lah iyo. Sekarang batal, besok kan yang ganti. Besok ganti aku yang ngupas nek. Ya pas ngupas engko yang batal nek. Itu sudah. Wes gak situ. Gak jadi metik kelapa, gak jadi minum. Batal ndak Pak puasanya? Enggak. Karena kita baru pingin batal tapi belum dibatalkan. Kita ndak pingin, tapi roh degan teko dipecok, teko dibuka, diombe, batal ndak? Batal, masih orang pengen batal, nah itu ya batal. Beda dengan sholat. Kalau sholat Pak, itu walaupun baru niatnya saja yang berubah, batal Pak. Hati-hati. Bapak lagi sholat, Allahu Akbar. Sholat opo lah, sholat sunnah, sholat opo. Tahu-tahu tanggane bengak-bengok. Tanggane bengak, kebakaran. Apa yang ada dalam benak kita? Batalailah. Tapi eman-eman. Batalailah. Tanggane kebakaran mosok gak batal. Eman-eman terus kayak batal Pak. Itu sholatnya niatnya sudah berubah. Jadi kemana ini tadi ceritanya? Kok sampai ke situ? Jadi Bapak dan Ibu hadirin, kita merasakan betapa tidak enaknya ketika kita sedang berpuasa. Betapa tidak enaknya ketika kita sedang lapar haus. Kalau kita masih untung Mbak, kita lapar, kita haus, nanti beduk maghrib hajar. Ono sing es, ono sing kopi, ono sing teh manis, pokoknya hajar semua. Sampai maghrib kelewat. Itu kita. Terus saudara kita yang lain gimana? Ada Pak saudara-saudara kita yang laparnya itu tidak nunggu sore. Dari pagi sampai sore lapar. Nunggu apa? Nunggu ada orang yang ngasih. Nah, sehingga ketika kita seperti itu muncullah sifat dermawan kita. Bukan hanya masalah lapar saja, masalah kebutuhan tetangga kita Pak. Kalau kita ada lebih, apa salahnya Pak? Bantu tetangga. Cuma milih-milih Pak, bantu kakek, bantu asal bantu. Yang dibantu bukan terima kasih, malah tersinggung. Ya, jadi bersedekah, berinfak itu bagus, tapi yo milih. Sing paling aman sedekah no masjid, sedekah no musola, itu paling aman ya, nggak ada orang tersinggung. Tapi kan kebutuhan itu tidak sama. Ada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita barangkali ada yang membutuhkan. Kalau kita punya, kita kasih Pak. Tapi biasanya eman nih biasanya. Iya enggak? Halo? Eman biasanya. Enggak usah orang lain Pak, aku eman. Mau bantu tetangga sebelah, Pak Kades di sebelahku. Wah ketok Pak Kades gak masak ya, tak bantu 100.000. Alhamdulillah. Besok pura-pura enggak masak dia. Siapa tahu dikasih lagi. Nah. Jadi yang kita disuruh dermawan, kita disuruh mengasihi, kita disuruh berinfak. Tetapi kita jangan juga berharap kemarin ngono kita sing ngarep-arep Pak Bejo urung sedekah mbek aku. Tidak usah diharap-harap Pak Bejo sedekah ya alhamdulillah, enggak ya masalah. Enggak usah diharap-harap. Nah, iya, jadi kalau memang Ramadan kita berhasil, insya Allah jiwa sosial kita akan meningkat. Apa bisa Pak kalau kita dalam keadaan lapang, kita menjadi orang yang dermawan, kita yang mudah berinfak, insya Allah Pak. Kalau orang lapang, orang sugih, kalau berinfak harta, orang yang kaya itu akan dengan mudah dia berinfak, dia bersedekah. Yang jadi masalah itu Pak, dalam keadaan sempit masih disuruh sedekah. Coba bayangke, wong kanggo mangan dhewe angel, katik kon nggawa nasi bungkus. Ibu ada yang rodok pas gitu. Enggak apa-apa, Bu. Kalau memang puasa kita berhasil, kon nggawa nasi bungkus, gowo Bu, ikhlas. Ora ketang ya karo mbrebes sakjane. Mana rego klopo murah, utang nene Pak Bejo gak dinehi. Tapi ya itulah Pak. Itulah.
Kalau kita bandingkan dengan kisah sahabat, kalau kisah sahabat yang lapang, yang kaya, contohnya Utsman bin Affan misalnya. Kalau mau yang sempit, misalnya contohnya Ali bin Abi Thalib. Apa kisahnya? Cari Pak di YouTube, di Google banyak. Di YouTube ada, di Google ada. Yang mau nyari, kalau yang ibu-ibu udah sempat nyari, tak cerita nih, Bu. Siti tak cerita nih Siti Sayyidina Ali itu menantu Rasulullah. Dia termasuk sahabat yang tidak kaya. Sahabat yang ya sempit lah. Kayak kita lah kira-kira. Ketok ewe ngalor ngidul nggo motor, padahal motor ya utang. Sayyidina Ali itu Bapak punya rezeki sedikit. Ketika pulang, kemudian rezekinya itu diminta sama orang lain, dikasihkan Pak. Ketika dia di pasar, dia mau belanja untuk kebutuhan istrinya, usar bodo, apa itu klambi, apa itu kue, neng pasar ketemu wong ngemis itu musafir. Katanya, wahai Sayyidina Ali, saya itu orang jauh, sampai di sini tidak punya duit, putus ongkos. Tolong kasih saya sedekah. Tidak mikir lagi Pak, Sayyidina Ali nggak mikir, duit yang ada kasihkan semua. 30 dirham. 30 dirham ki piro nek saiki? Piro Pak Asep? 3 juta ono. Wis anggaplah 3 juta ngono lah kira-kira. Duitnya 3 juta, ono minta sedekah dikasih 3 juta, Pak nek kabeh enggak jadi beli baju. Balik bojone ngamuk nek awake dhewe. Sampeyan nggo 3 juta kambi gak entuk, kue gak entuk. Iku nek awake dhewe, Pak. Lek Sayyidah Fatimah yo enggak. Alhamdulillah suamiku menjadi orang yang dermawan. Insya Allah nanti Allah akan ganti. Tenan Pak. Mergo Sayyidina Ali itu yo ikhlas tenan diganti. Gimana caranya? Ketika hari berikutnya Sayyidina Ali pergi keluar, dia ketemu orang yang mau jual sapi. Pedol sapi, Li, aku pedol sapi. Tolong yo, aku kepepet tenan nih. Piye? Dolno iki 10 juta Padahal sapi gemuk Pak. Kira-kira nek nggo kurban kene sekitar regane ya 22 juta lah, apa 20 juta. Itu baik hati. Wis pokok iki sapi iku tukuan 10 juta Engko awakmu iso ngedol 20 juta. Kata saya Dina Ali, "Loh aku tuh ndak punya duit. Kemarin punya duit 3 juta, tak kasihkan orang." Yaudah nggak apa-apa, yang penting kamu jual dulu. Berapa hari kira-kira kamu bisa jual? 3 hari. Ya sudah, bawa sapinya 3 hari, bayar ke saya 10 juta. Terus sapi diterima oleh Sayyidina Ali. Baru berjalan, belum jauh Pak, masih di pasar situlah. Masih di pasar situ, belum sampai jauh, ada orang yang datang mau beli sapi. Sayyidina Ali bakul sapi. Mesak ya. Ceritanya Sayyidina Ali sahabat Rasul loh bakul sapi. Ya enggak bakul Pak, kebetulan saja. Ada yang minta tolong dijualkan. Jadi akhirnya yang mau beli ini nanya sama Sayyidina Ali, "Berapa sapimu kamu mau jual?" Beda sama kita Pak. Kalau kita ini sapi harga selawe, kita ngomong, "Sapi ini saya jual 30 juta. Lek gelem 30, gak gelem ya wis." Sing nawar, "Muduk Siti enggak." Sampai akhirnya dia lupa baru dipanggil lagi. Itu kalau kita. Sayyidina Ali tidak begitu Pak. "Sapimu mau dijual berapa? Kamu mau beli?" "Iya, aku apa beli?" "Ya sudah, kalau kamu mau beli sapi ini, kamu sanggup beli dengan harga berapa?" Akhirnya yang mau beli ini ngomong, "Gimana kalau sapi ini saya beli dengan harga 25 juta. Berarti ini Sayyidina Ali kok pas temen ngono kira-kira. Memang regane ya selawe. Jadi udah, enggak usah tawar-menawar dikasihkan. Jadi itu Bapak dan Ibu. Sayyidina Ali sedekah kemarin 3 juta, hari ini dia dikasih sapi suruh jual untung 15 juta. Sopo sing pengen untung 15 juta sedekah kaya Sayyidina Ali. Sing ikhlas tapi nek gak ikhlas ya ora balik. Nek gak ikhlas ya sampean sedekah 3 juta ya 3 jutane ilang. 15 juta ya gak entuk. Itu Pak.
Sayyidina Ali, contoh yang paling ikhlas. Nah kita tidak usah seperti Sayyidina Ali, terlalu tinggi nian Pak, terlalu tinggi nian kalau kita mau ikut-ikut Sayyidina Ali. Nanti kita sampai rumah ya ribut, rumah tangga berantakan, yang ngasih sapi ya ndak ada, gitu kan. Ya cuman minimal kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang mudah memberi pertolongan kepada orang lain. Sing jaluk tulung tapi yo sing bener. Sing bener apa nih? AKT lho Pak, sing bener. Nek jaluk tulung ya jaluk tulung. Ketok Pak Bejo marai. Bos sing ketok Pak Bejo, sing liyane gak ketok. Dadi bos liyane aja meri. Pak Ustadz jarine promosi Pak Bejo. Enggak, kebetulan Pak Bejo ketok. Jangan sampai akadnya salah Pak. Pak Bejo tolong silai aku lah 1.000, silai Pak 1.000. Mari ngono gak bayar-bayar. Nah itu beda, nggak jadi dermawan Pak Bejo. Bahkan Pak Bejo kalau ndak nagih salah. Tapi nek ikat akadnya itu memang minta bantu, minta sedekah, nah itu ndak dibayar ndak apa-apa. Memang ndak harus dibayar karena sedekah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama itu orang yang bertakwa. Kalau memang Ramadan kita berhasil, maka keluar dari Ramadan kita akan menjadi orang yang semakin dermawan. Yang kedua, wal qadiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah. Kalau kita keluar dari Ramadan dalam keadaan mampu menahan amarah, semakin bisa mengendalikan amarah kita, maka itu salah satu tanda, itu salah satu ciri-ciri bahwa takwa kita meningkat. Nek metu saka Ramadan isih ngamukan, tanda tanya, le Ramadan mau le poso tenanan apa enggak? Jangan-jangan le poso ya ning ngarepe mertua. Giliran atus kok mertua ya ngombe, ya mangan, rokokan, jedar, jedir. Kalau puasa kita baik, insya Allah keluar dari Ramadan, kita akan mampu menjadi orang yang menahan amarah. Bapak dan Ibu, kondisi saat ini, kondisi kita memang membuat kita gampang terpancing amarah. Amarah ora kudu muring, amarah itu ndak kudu misu. Ya. Lawan dari amarah itu gampangane keluar dari Ramadan. Kalau tadi bertambah dermawan, maka ini kita harus menjadi orang bertambah sabar. Sabar dalam hal apa Bapak dan Ibu? Segala macam. Sabar dalam segala cobaan dari Allah. Sabar dalam melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi biasanya sholat tarawih 8, saiki 20. Jadi kalau nggak sabar nggak jadi Pak. Wes gak situ aku tarawih nang Al-Ma'ruf. Ngopo tarawih 20? Aku biasanya tarawih 8. Itu tidak sabar namanya. Kalau kita sabar, sabar itu mampu menahan, ngampet. Lah 20 ya ora apa-apa, keringet-keringetan ya ora apa-apa, pokoke jalani wae. Apalagi jamaah, Pak. Jamaah itu kemarin tak contohkan sama dengan naik bis. Naik bis itu pokoke manut mbek imame. Angger imame mlaku. Angger sopire menggok iku lah kira-kira. Jadi kalau sopirnya itu 20 rakaat, jamaahnya yo 20. Ojo nanti imame 20, Pak Diono 20. Wes pokoke 8 aku metu. Jangan. Coba bayangkan naik mobil, naik bis, lagi jalan kenceng. Sampean metu saka bis. Iyalah kira-kira. Jadi kalau kita jamaah itu yo melok imam, terserah imam. Bahkan saya nggak tahu, saya nggak dengar langsung dari Ustadz Aman, tapi ada ibu-ibu yang ngomong ini ceramah Ustadz Aman begini. Anda tahu ini ada orangnya, kalau salah nanti bisa dibenarkan. Orang jamaah itu Bapak Ibu nggak usah ngitung. Wasaran untuk berang rakaat bodoh, pokoknya angger imamnya Allah Akbar, melok Allah Akbar. Imam salam. Tanya ini masih ada orangnya. Sama dengan naik bis tadi Pak. Naik bis bodoh amat, mau lewat tengah jalan, ayo mau nyempal ke jalan sempit ya terserah, pokoknya taunya aku melok imam. Saya termasuk salah satu Ustaz.
Saya termasuk salah satu yang tidak memperhatikan, bodoh amat dengan imam. Makanya saya jarang, kalau jamaah jarang di belakang imam, Pak. Kan kalau imam salah itu harus ada yang ingatkan. Ibarat supir bis tadi harus ada keneknya, Pak. Jadi supir arep nyasar, kena ngelingke, mas arep nang Lembang iku, arai ngidul, ojo ngetan. Kan itu. Kalau jamaah yang ngimamkan kan belakangnya. Aku tuh tidak telaten, Pak. Aku kalau jamaah pokoknya melok. Anggere imame ngadeg ya melok ngadeg. Imame tahiyat, melok tahiyat padahal baru 1 rakaat sudah tahiyat. Aku udah paham, mesti kok melok tahiyat ngono ae. Bukan ke sebelah kiri kanan itu, subhanallah. Salah toh. Itu, Pak, enaknya sholat jamaah seperti itu. Nah, itu kita harus sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam melaksanakan perintah. Lanjut, Pak. Tenang, boh. Aku takutnya melonjak, lanjut aku jebulannya bapak do meneng, jebulannya ngantuk. Rupanya ngantuknya pedes. Asapnya nggak bisa keluar. Jadi lanjut, Pak ya. Itu menahan amarah. Yang ketiga, wa'afina anin nas. Memaafkan sesama manusia. Kita poso sebulan lamanya, nanti masuk Syawal. Saling maaf memaafkan. Nek wis Syawal wis gak maaf-maafan, masih ada yang gak teguran dengan tetangganya, ya teguran lah. Kalau ada masalah, selesaikan masalahnya apa. Jangan berebut bener, Pak. Kalau menyelesaikan masalah, ojo rebutan bener. Nek rebutan bener, nggak bakal selesai masalahnya. Kenapa? Karena bener cuma satu, direbut orang 2, tidak akan pernah selesai masalahnya. Jadi kita sesama manusia, terutama dengan tetangga-tetangga kita, itu harus menjadi orang yang saling memaafkan. Hati kita harus semakin lapang, semakin ikhlas. Nek ono tanggane sing ora pas kanggone awake dhewe, yo dimaklumi. Sekali ku maafkan. Diulang 2 kali, ya ku maafkan. Diulang 3 kali, hancurkan. Tonggo kok sekali dimaafkan, 2 kali maafkan, 3 kali balenin neh, ya tantang tenan no. Kowe njaluk kepiye sakjane to. Berarti tidak bisa menahan amarah kalau begitu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau puasa kita berhasil, puasa kita baik, maka kita akan menjadi orang yang saling memaafkan, terutama dengan tetangga kiri dan kanan kita. Maka kemudian para ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama Indonesia, menyusun acara halal bil halal. Supaya apa? Supaya ketika selesai bulan Ramadan, kita kemudian saling memaafkan. Kalau kita tidak ikhlas memaafkan saudara kita, kita tidak ikhlas memaafkan tetangga kita, dipertanyakan bagaimana kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Masih berapa, Pak? Masih 6, Pak. Jadi kalau dibahas semua sampai jam 12. Sudah 3 lah. Hah? Oh masih, mumpung gratis. Mumpung gratis. Baik, kita lanjut karena memang ayat tadi belum selesai. Masih ada satu lagi, akhir dari ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Kalau itu saya kira bukan Allah saja, Bapak dan Ibu, kita pun mencintai yang baik-baik.
Mosok kita mau nyari yang tidak baik, ya. Jadi kalau memang kita tergolong orang yang bertakwa, maka kita akan lebih mengutamakan yang baik daripada yang tidak baik. Kita lihat Pak Ustadz nanti setelah keluar dari Ramadan, Bapak dan Ibu, tempat yang paling baik menurut Rasulullah di mana? Tempat yang paling baik menurut Rasulullah di masjid. Tempat yang paling tidak baik menurut Rasulullah di pasar. Jadi nanti kita lihat semakin akhir Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu semakin milih yang baik atau semakin milih yang tidak baik. Bapak ibu semakin banyak ke masjid apa semakin banyak ke pasar. Ya udah kita lihat aja nanti. Kalau kita yang ada dalam benak kita cuma pasar, pokoknya blonjo, tuku klambi, kangge anakku lebaran, lali ke masjid. Nah, berarti dipertanyakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, berhubung gratisan Pak Bejo, jadi sampai sini dulu. Kalau mau dilanjut, nanti pakai edisi premium yang berbayar. Ora popo sekali-kali aja Ustaz aman karo Ustaz Asep wae sing diamplopi. Mas yo Ustaz Kuswantoro iku duwe briling kok ya diamplopi yo gak nolak. Nanti tak nomor rekening sudah tersebar di mana-mana. Gak diamplopi gak apa-apa, nomor rekening akeh. Tinggal transfer ding masuk. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya, ketika kita keluar dari Ramadan, mudah-mudahan takwa kita kepada Allah semakin meningkat. Apa tandanya? Ada 4 tandanya. Yang pertama, kita menjadi orang yang semakin dermawan. Yang kedua, kita menjadi orang yang semakin sabar. Yang ketiga, kita menjadi orang yang semakin pemaaf. Dan yang keempat, kita menjadi orang yang lebih memilih kepada kebaikan. Mudah-mudahan 4 itu semuanya ada pada diri kita, semuanya pada diri kita meningkat, yang mengindikasikan bahwa Ramadan kita, puasa kita, taraweh kita, tadarus kita, sedekah kita, dan sebagainya selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah hitungan, Pak. Nyambah. Gak usah hitungan. Ya, malam hari ini sudah malam 10 malam terakhir kata Pak Kades. Terus kita nyari Lailatul Qadar, hitungan. Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi lek sedekah pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya berlipat. Berhubung sampean hitungan, bar bodoh, gak pernah sedekah, duitnya disimpen. Le sedekah kapan? Sok ngenteni Lailatul Qadar nek. Wah, itu perhitungan banget, Pak. Kalau kita perhitungan kepada Allah, insya Allah, Allah juga akan perhitungan sama kita. Jadi tidak usah dihitung, Pak. Wes pokoknya bodoh amat malam ini Lailatul Qadar apa ndak, pokoknya wayah ke musola, wayah sedekah, wayah nginfak. Insya Allah, kalau kita berbuat baik seperti itu, di antara satunya, insya Allah akan diterima oleh Allah dan mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Lek kurang sesuk ngundang dewi, ngundang mumpuni tapi ojo ngundang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.